Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henry Jumaidi, peserta Latsar CPNS Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional tahun 2021. Adapun pada saat ini saya akan memaparkan tugas pertama agenda ketiga tentang manajemen ASN, pelayanan publik, dan all of government. Nah, materi pertama adalah mengenai manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kedudukan ASN. Pegawai ASN, pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan PPPK warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Peran ASN. Peran ASN secara garis besar terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah pelaksana kebijakan publik. ASN harus mengutamakan kepentingan publik dan masyarakat luas serta mengutamakan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik. Kedua, pelayan publik. ASN dituntut untuk profesional dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat luas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. ASN senantiasa dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah, dan senantiasa menjunjung tinggi martabat ASN serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan diri sendiri, seseorang, dan golongan. Hak ASN. Hak untuk PNS. Hak yang akan didapatkan oleh PNS yang pertama itu hak gaji, tunjangan, fasilitas, hak cuti, hak jaminan pensiun dan jaminan hari tua, hak perlindungan, dan hak pengembangan kompetensi. Sedangkan hak yang akan didapatkan oleh PPPK yang pertama adalah hak gaji dan tunjangan, hak cuti, hak perlindungan, dan hak pengembangan kompetensi. Kewajiban ASN. Kewajiban ASN yang pertama adalah setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah. Kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian dan tanggung jawab. Keenam, menjunjung integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. 7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengungkapkan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kode etik ASN. 1. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. 2. Melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin. 3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. 4. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang, sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintah. 6. Menjaga kerahasiaan yang mencakup kebijakan negara. 7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas. 9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. 10. Tidak menyalahgunakan informasi antara negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatan untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau orang lain. 11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Yang terakhir, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN.
Fungsi kode etik yang pertama adalah sebagai pedoman, panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya agar tindakannya dinilai baik. Dua, sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik, aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Ketiga, etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan mendapatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasi. Mekanisme pengelolaan ASN. Pengelolaan PNS. Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, dan perlindungan. Manajemen PPPK meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat dan di daerah dan di lingkungan BUMN atau BUMD dalam bentuk barang dan atau jasa baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. 9 prinsip pelayanan publik. 1. Partisipatif dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat. Pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. Kedua, transparan. Pelayan publik harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan. Yang ketiga, responsif. Penyelenggara pelayanan publik wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negara. Yang keempat, tidak diskriminatif. Pelayan publik tidak boleh membedakan warga negara dalam memberikan pelayanan. Yang kelima, mudah dan murah. Layanan diberikan kepada masyarakat harus mudah dan murah sehingga mereka tidak merasa terberatkan. 6. Efektif dan efisien. Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah. Aksesibel, pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan. Akuntabel, semua bentuk penyelenggaraan publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Yang kelima, berkeadilan. Pelayanan publik harus dapat dijadikan sebagai alat pelindung kelompok rentan dan mampu menghadirkan rasa keadilan bagi kelompok lemah. Budaya birokrasi yang melayani masyarakat. 1. Birokrasi memiliki kode etik untuk mengatur hal-hal apa saja yang secara etis boleh dan tidak boleh dilakukan. Pegawai ASN harus menerapkan budaya pelayanan dan menjadikan prinsip melayani sebagai suatu kebanggaan. Birokrasi harus memiliki kode of conduct. Bagaimana cara birokrasi bertingkah laku dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Birokrasi harus memiliki etika profesional sebagai seorang birokrat. Prinsip pelayanan prima. 1. Responsif terhadap pelanggan atau memahami pelanggan. 2. Membangun visi dan misi pelayanan. 3. Menetapkan standar pelayanan dan ukuran kinerja pelayanan. 4. Pemberian pelatihan dan pengembangan pegawai terkait bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik. Dan terakhir, memberikan apresiasi kepada pegawai. 7. Sikap pelayanan. Yang pertama, the passionate, progressive, proactive, prompt, patient, professional, dan fungsional. Yang ketiga adalah whole of government. Whole of government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintah dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Praktek WOG. Praktek WOG yang pernah dilakukan oleh di berbagai negara. Yang pertama adalah penguatan koordinasi antar lembaga. Hal ini dilakukan dengan mengurangi jumlah lembaga yang ada sampai mendekati jumlah yang ideal untuk sebuah koordinasi. Yang kedua adalah membentuk lembaga koordinasi khusus. Lembaga koordinasi ini biasanya diberikan status kelembagaan setingkat lebih tinggi atau setidaknya setara dengan kelembagaan yang dikoordinasikan. Yang ketiga yaitu membentuk gugus tugas. Gunanya lah gugus tugas merupakan bentuk pelembagaan koordinasi yang dilakukan di luar struktur formal yang sifatnya tidak permanen. Yang keempat adalah koalisi sosial, bentuk informal dari penyatuan koordinasi antara sektor atau lembaga tanpa perlu membentuk perlembagaan khusus.
Keuntungan dari WOG. Yang pertama itu outcome fokus. Berfokus pada outcome yang tidak dapat dicapai oleh kementerian atau lembaga sektoral secara masing-masing. Yang kedua adalah boundary spanning atau implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan satu instansi tapi lintas instansi. Enabling atau wall of government buat pemerintah lebih mampu menangani tantangan kebijakan yang kompleks. Yang terakhir adalah strengthening provision atau wall of government mendorong mencegah